Ya, teman-teman, sudah ada informasi bahwa MLPL sudah keluar, LK kuartal 4-nya betul, teman-teman sudah keluar ya. Baik, teman-teman, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan support ya, baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar. Tanpa ada teman-teman, channel yang saya bangun tidak ada manfaatnya, karena semua emiten yang saya bahas adalah emiten teman-teman sendiri gitu ya. Dan saya mohon maaf apabila ada teman-teman yang belum dibahas untuk updateannya ya, untuk harga wajar juga belum diupdate. Mohon maaf ya, sedikit demi sedikit teman-teman kita akan kerjakan apa yang telah saya canangkan teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa emiten teman-teman yang belum saya bahas, tinggal sedikit lagi. Nanti tadi ada tambahan dari Cepin sama MSKY belum, mungkin sudah saya kasih tanah lope ya. Tapi untuk sementara ini kita akan membahas untuk harga wajar dari MLPL ya, walaupun tempatnya sedikit tapi sudah keluar. Baik teman-teman, saya terima kasih kepada yang sudah support berupa super tank ya. Terima kasih ya yang telah memberikan super tank. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat ya, dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Bahkan saya ingin itu gantinya itu lebih daripada 10 kali lipat ya. Mudah-mudahan bisa 20 kali lipat, 30, bahkan sampai 70 kali lipat aja bisa teman-teman ya. Oke teman-teman, kepada teman-teman yang telah support doa juga terima kasih teman-teman. Tanpa ada dukungan teman-teman yang mendoakan saya, mungkin saya tidak bisa memberikan updatean buat teman-teman ya. Saya juga berdoa kepada teman-teman agar diberikan kesehatan terus bersama keluarga, karena nikmat yang paling hakiki itu adalah kesehatan. Banyak duit tidak sehat, enggak enak juga teman-teman ya. Tapi kalau banyak duit istilahnya sehat teman-teman kan lebih enak. Jadi nikmat yang paling hakiki adalah kesehatan. Baik, tanpa berpanjang lebar teman-teman ya, kuartal berarti sudah keluar, net income-nya 2 miliar ya, menurun, luar biasa menurunnya dari 28 miliar ke 2 miliar. Tapi bagusnya apa? Positif teman-teman ya, tidak negatif. Karena tahun 2020 kuartal pertama pernah negatif 69 miliar gitu ya. Kita lihat revenue nih teman-teman ya. Nah, revenue-nya bagus. Kuartal 4 itu 2,7 sebelumnya jadi 3,03. Artinya secara penjualan juga bagus teman-teman ya si MFPL ini ya. Dia mampu dia mencetak laba sedikit tapi mengejut penjualnya lebih luar biasa. Ya mungkin kalau beban-beban ya bisa dikurangi lah nanti kuartal 1 mungkin tahun 2025 gitu kan. Mungkin tahun sekarang banyak pengeluaran jadi banyak yang dikeluarkan gitu ya dari biaya itu teman-teman ya. Tapi secara revenue bagus walaupun dari net income-nya menurun teman-teman ya. Kuartal 3 pun dari 33 ke 10 miliar menurun juga, tapi secara kuartaran dia lumayan juga teman-teman, tidak terlalu boncos banget gitu kan penurunannya. Kuartal 2 yang bagus 81 ke 116, tapi menurun secara revenue-nya. Nah, ini teman-teman harus digenjot seperti ini, harusnya terus digenjot ya teman-teman. Kuartal 1 2,5 triliun ke 3,03, ada peningkatan dan juga ada peningkatan walaupun 1 miliar teman-teman ya. Tapi secara positif secara LK ini masih positif teman-teman ya, tidak negatif. Baik, untuk EPS-nya ada peningkatan enggak dari tahun sebelumnya? Ada penurunan ya dari 10,97 ke 10,15 teman-teman ya. Kita bahas dulu untuk PR rasionya 9,75. Rata-rata di 7,93, berarti sekarang dalam posisi sebenarnya mahal teman-teman ya. Walaupun standarnya 10 teman-teman, tapi kalau rata-rata selama 3 tahun 7,93 berarti dia posisinya di atas harga rata-ratanya ya. Walaupun standarnya 10, tapi berdasarkan standar ini masih posisi agak murah dikit gitu ya. Terus untuk harga bukunya 0,34, berapa sih harga buku selama 3 tahun rata-ratanya di angka 0,39. Berarti betul sekarang juga dalam posisi dia dijual di angka 1 teman-teman ya, di bawah angka 1 malahan ya. Tapi sekarang lagi murah 0,05 teman-teman, murahnya ya. Tidak sampai signifikan. Terus untuk harga bukunya 292, sekarang 99 perak teman-teman ya. Terus untuk DER-nya 0,54, masih dalam batas ambang standarnya ya, setengah daripada equity-nya. ROA-nya 3,43, kurang baik teman-teman ya. Dia tidak bagian dividen, terakhir bagian dividen tahun 2017. Baik, langsung aja kita hitung berapa sih harga wajar untuk MFPL ini. Untuk EPS-nya 10,15 teman-teman ya. 10,15 dikalikan dengan PR rasio rata-rata selama 3 tahun itu 7,93 teman-teman ya. 7,93 disama dengankan di harga 80 perak teman-teman ya. Teman-teman,
harus bersabar ya karena harga fundamental berdasarkan rumus PE rasio itu sekarang di 80 perak untuk si MFPL ini. Wajar kalau dia diturunin sampai ke level di bawah 100. Terus berdasarkan rumus BBB bagaimana? Kita lihat untuk harga bukunya berapa sekarang? Harga bukunya itu 292.42. 292.42 dikalikan dengan untuk PBB rata-rata selama 3 tahun yaitu 0,39 ya. 0,39 betul teman-teman, 0,39 ya. 0,39 sama dengan kita enter di 114. Nah, terserah teman-teman tuh ya. Mau percaya sama harga PBB atau berdasarkan harga PE rasio ya. Kemarin sudah dibahas itunya teman-teman ya. Kita tulis dulu di sini ya. Kuartal 4 harga pakai huruf kapital. Kuartal 4 harga wajar PE rasio di 80 dan PBB di harga 114 teman-teman ya, 114. Nah, ini ditulis di tanggal 6/04/2025. Oke, teman-teman, kemarin kan sudah dibahas teman-teman untuk target-targetnya dan posisi-posisinya sekarang dalam posisi downtrend karena berdasarkan harga wajar pun sekarang di 80 perak. Dia semakin menurun teman-teman dari kuarternya dari saya mulai menghitung dari kuarter 2 ya. Bulan 10 tanggal 2 126, 113, 80. Kenapa ya bisa penurun? Dan teman-teman tahu sendiri ya ketika dia hanya menurun maka diiringi dengan laporan keuangannya harga wajar pun semakin menurun kalau menghitung berdasarkan PE rasio. Tapi kalau berdasarkan PBB sebenarnya juga sama menurun teman-teman. Tapi sekarang kalau harga wajar berdasarkan PBB masih di angka 100-an teman-teman ya. Tapi kalau untuk harga wajar berdasarkan PE rasio sekarang di bawah 100. Nah, teman-teman tinggal pilih sendiri gitu ya. Rata-ratanya di angka 7 untuk PE rasionya. Sedangkan sekarang di angka 9 teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal nunggu aja sebenarnya teman-teman. Suatu saat ketika LK-nya meningkat maka harga wajarnya pun akan meningkat. Tinggal teman-teman bersabar aja. Kemarin aja waktu kuartal 1 tahun 2024 gitu ya. Sekarang aja. Nanti tahun 2025 mudah-mudahan bertahan. Cuman ini secara revenue juga meningkat teman-teman untuk kuartal 1. Mudah-mudahan di kuartal 1 ini semakin meningkat untuk net income-nya menjadikan harga wajar juga semakin meningkat. Kalau kita lihat dari cash-nya ada 1,1 triliun, equity-nya 4,5 dan hutangnya 2,4 artinya masih dalam tahap wajar teman-teman ya. Dia juga punya cash-nya lumayan lah teman-teman ya. Kalau dibagiin ya cash dan equity kan lumayan teman-teman dia sekitar berapa persen gitu kan hampir berapa tuh 1 berbanding 4 aja teman-teman ya. Nih gini aja teman-teman hitungnya sekitar 25an ya, sekitar 25%-an lah. Sekitar 25%-an dalam posisi cash teman-teman ya. Itu bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Untuk harga wajarnya MFPL berada sekarang dalam posisi di 80 perak cenderung mahal. Untuk harga sekarang berarti mahal. Berarti kalau dia ditaikin mungkin nanti ada kaitan sama. Tapi ingat, setiap harga wajar teman-teman ya, kalau dia keinginan bandar berbanding terbalik dengan harga wajar maka dia akan meningkat. Misalkan kemarin aja waktu tahun berapa nih, tahun 2024 teman-teman ya, bulan Oktober ya, harusnya kan harga wajar itu kan di angka 126, 113 malahan di angka sampai ke 200-an. Berarti di samping harga wajar di situ juga ada harga bandar tergantung dari. Tapi kalau bandarnya bisa melukis dengan baik maka si emiten ini lukisannya akan terbentuk dengan baik juga teman-teman, mencerminkan lah teman-teman ya. Ini MFP itu seperti lukisannya itu enak dilihat teman-teman ya. Ada gunung, ada bukit, ada gunung, ada bukit, ada lembah. Nah itu menjadikan kita itu untuk berinvestasi sini ataupun untuk swing lebih enak teman-teman ya. Untuk swing aja teman-teman, jangan terlalu untuk kalau investasi lebih baik teman-teman nyari emiten-emiten yang turun naik tapi turun naiknya tidak bisa, turunnya itu tidak bisa melebihi harga penurunan sebelumnya teman-teman ya.
carilah emiten-emiten yang seperti itu dan upayakan teman-teman sambil menunggu teman-teman bisa dapat dividennya, walaupun kecil tapi dapat dividennya. Tapi sedia perusahaannya grow terus teman-teman ya. Kelihatan dari mana grow-nya? Dari harga wajar ketahuan teman, setiap tahun itu meningkat atau enggak setiap kuarternya meningkat teman-teman. Ya teman-teman harus bisa, kalau teman-teman punya istilahnya pembukuan teman-teman, contoh teman-teman buka pembukuan BBRI untuk harga wajar per kuarter. Kuarter pertama, kuarter kedua, kuarter ketiga sampai kuarter keempat tahun 2024. Nah, ditulis lagi teman-teman. Oh, ini nanti diperbandingkan teman-teman. Nanti teman-teman perbandingkan dan dia turunnya di harga berapa. Nanti teman sudah dengan angka-angka aja teman sudah tahu. Ini sudah mulai murah nih tahun ini atau kuarter ini. Beli nanti akan ke harga sekian. Maka teman-teman akan mengetahui dengan angka-angka saya sudah mengetahui teman-teman. Oke. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk MEPL. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.